Kami dari kelompok 1 kelas 19 Informatika 10 akan menyampaikan materi warga negara dalam mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksalaris Pratama dengan NIM 19113201. Nama saya Anna Caroline Arwan Bangah dengan NIM 19113209. Perkenalkan, nama saya Musyafani Maturahmah dengan NIM 19113225. Pembahasan yang pertama adalah mengenai apa itu warga negara. Konteks yang kita bahas kali ini adalah mengenai warga negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1, dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dari undang-undang tersebut diketahui bahwa warga negara dibagi menjadi dua kategori, yaitu warga negara asli atau pribumi yang merupakan penduduk asli Indonesia. Sebagai contoh, warga negara Indonesia berasal dari suku Jawa, Madura, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, Asmat, Minang, Toraja, Bali, Aceh, serta etnis keturunan negara Indonesia yang lainnya. Dan satu lagi adalah warga yang merupakan penduduk yang berasal dari suku bangsa keturunan di luar negara Indonesia. Seperti pada contohnya warga negara Indonesia yang berasal dari suku China atau Tionghoa, India, Belanda, Eropa, Arab, dan lain-lain. Jadi, setelah kita tahu apa itu warga negara, muncul pertanyaan lain. Mengapa suatu negara perlu adanya warga negara? Warga negara diperlukan karena merupakan salah satu elemen yang wajib ada dalam pembentukan negara. Seperti dalam artikel 1 Montevideo Convention pada tahun 1993 disebutkan bahwa negara sebagai badan hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut. 1. Populasi permanen atau warga negara. Yang kedua, wilayah yang telah ditentukan. Nomor 3, pemerintahan. 4, kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Selain itu, warga negara diperlukan lagi agar suatu negara dapat menjalankan pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan melindungi negara dari ancaman luar. Dari hal tersebut, kita mengetahui bahwa negara itu penting. Jadi, bagaimana kita dapat menjadi suatu warga negara? Ada dua cara agar menjadi warga negara, yaitu melalui asas kewarganegaraan dan proses pewarganegaraan. Yang pertama yaitu adalah asas kewarganegaraan ius soli. Ius soli adalah asas tempat kelahiran, law of the soil, yaitu menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat kelahirannya. Artinya, kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, seorang anak harus menjadi warga negara B karena lahir di negara B, meskipun orang tuanya adalah warga negara A. Contoh negara yang menerapkan asas ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Australia. Selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan ius sanguinis. Asas ini menetapkan seseorang untuk mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa melihat tempat di mana ia dilahirkan. Misalkan, seorang anak dilahirkan di negara B yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan orang tuanya warga negara A, maka anak tersebut tetap menjadi warga negara A. Contoh negara yang menerapkan asas ini adalah Indonesia, Belanda, Jepang, Jerman, dan China. Karena perbedaan dasar kewarganegaraan yang dipakai dalam menentukan kewarganegaraan, ada kemungkinan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan atau bahkan ada pula yang memiliki kewarganegaraan ganda. Yang pertama adalah apatrid. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua adalah bipatrid. Bipatrid adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Selanjutnya, apabila seseorang yang memiliki status apatrid atau warga asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, maka harus melalui proses pewarganegaraan atau yang disebut juga sebagai naturalisasi. Pewarganegaraan atau naturalisasi adalah tata cara bagi warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Proses naturalisasi ini akan memerlukan beberapa persyaratan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anna Caroline. Syarat naturalisasi di Indonesia ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.
paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Selanjutnya, syarat naturalisasi di Indonesia yang keenam, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang ketujuh, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Yang kedelapan, berpenghasilan tetap. Yang kesembilan, membayar uang perwarganegaraan. Yang kesepuluh, membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai. Apa saja hak WNI? 1. Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Hak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Dengan mengacu kepada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 memiliki makna bahwa setiap orang yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha pertahanan negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1. Pasal 31 ayat 1 yaitu setiap warga negara berhak mendapat pendidikan sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam alinea keempat, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa saja hak WNI 2? Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pasal 31 ayat 1, 2, dan pasal 34. Pasal 34 ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar. Hak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, pasal 28A. Memiliki makna. Maksud ini tersebut adalah bahwa setiap manusia, terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apapun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apalagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku. Hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1 memiliki maksud pernyataan, yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di mata hukum. Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka keluarga tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum negara. Apa saja hak WNI 3? Hak untuk mengembangkan diri serta melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pasal 28C ayat 1. Yang memiliki makna. Maksudnya setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi, dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat Indonesia. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini. Jika keluarga kurang mampu, maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan yang besar. Hak untuk dapat memajukan dirinya sendiri. Pasal 28C ayat 2. Yang memiliki makna, setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Setiap orang berhak mencabitkan
mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara, dalam arti dapat ikut serta dalam calon presiden, DPR, MPR, menteri, bupati, gubernur, bahkan RT, atau jika terbeban dapat membangun bangsa secara sukarela melalui lembaga swadaya masyarakat atau semacamnya. Semua dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum secara adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang memiliki makna setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara, jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa saja hak WNI? 4. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan baik pikiran maupun hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau situasi apapun. Pada pasal 28I ayat 1. Selanjutnya, apa yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia atau WNI? Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, setiap WNI berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, terdapat pada pasal 27 ayat 1. Poin selanjutnya, setiap WNI berkewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara, terdapat pada pasal 27 ayat 3. Poin selanjutnya, setiap WNI berkewajiban untuk ikut setia membayar pajak negara, terdapat pada pasal 27 ayat 3. Poin selanjutnya, setiap WNI berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, terdapat pada pasal 30 ayat 1. Poin selanjutnya, setiap WNI berkewajiban untuk menghormati HAM atau hak asasi manusia milik orang lain, terdapat pada pasal 28J ayat 1. Pada poin selanjutnya, setiap WNI berkewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang, terdapat pada pasal 28J ayat 2. Baik, sekian presentasi yang telah kami sampaikan di penghujung presentasi ini. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti pentingnya mengetahui apa itu warga negara, mengapa perlu adanya warga negara, syarat, hak, dan lain sebagainya. Hal ini tidak hanya penting bagi diri kita sendiri, melainkan untuk menjamin kehidupan pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Sekian dari kami, terima kasih.